Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Babu Rahman dan saya sini akan menjelaskan tentang organisasi. Yang pertama, pengertian organisasi. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia mempunyai serangkaian kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjamin kelanjutan hidupnya. Di antaranya kebutuhan tersebut adalah kebutuhan sosial atau disebut dengan the social need. Berbeda dengan kebutuhan lain yang dimiliki manusia, bahwa kebutuhan sosial hanya dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan manusia lain. Dengan pengertian yang lain, manusia tidak dapat memuaskan semua kebutuhan hidupnya dalam kesendirian. Hal ini merupakan aspek yang mendorong lahirnya berbagai bentuk kerjasama antara sesama manusia. Kerjasama beberapa orang manusia yang mempunyai kesamaan tujuan disebut kelompok kerjasama, atau lebih tegasnya yaitu organisasi. Organisasi lahir merupakan kehendak manusia itu sendiri, makhluk yang dalam hidupnya selalu saling ketergantungan untuk mencapai kepuasan. Dari kelompok kerjasama yang pada mulanya sederhana, semakin berkembang manusia itu semakin terdorong untuk meningkatkan bentuk organisasi untuk menjawab tantangan dalam memenuhi kebutuhan sosial dalam kehidupannya. Maka lahirlah organisasi yang begitu beraneka ragam, mulai yang sangat sederhana sampai kepada yang begitu kompleks dan rumit. Kesemuanya adalah untuk memberikan kepuasan kepada manusia sebagai anggota dari organisasi itu. Dilihat dari pandangan pendekatan sistem, maka organisasi yang ada dalam masyarakat, baik yang sederhana maupun yang rumit dan kompleks, ia merupakan subsistem dari sistem makro masyarakat luas. Tapi jika kita kaji lebih detail, subsistem itu dapat dipandang sebagai sistem yang lebih kecil dari kehidupan masyarakat. Untuk memahami lebih jauh masalah organisasi sebagai sistem, perlu kiranya kita menelaah pengertian organisasi itu sendiri secara terperinci, sehingga kita mempunyai landasan yang luas tentang organisasi itu sendiri. Memahami pengertian organisasi, ada baiknya kita mencoba mengutip beberapa definisi yang dikemukakan para ahli yang telah banyak membahas masalah itu, terutama organisasi formal, yaitu 1. Organisasi merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerja sama dengan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian merupakan penyusunan dan pengelompokan bermacam-macam pekerjaan, misalnya berdasarkan jenis yang harus dikerjakan, menurut urutannya, menurut sifatnya, menurut fungsinya, menurut waktu dan kecepatannya. Sedangkan organisasi merupakan penugasan orang-orang ke dalam fungsi pekerjaan yang harus dilakukan agar terjadi aktivitas kerjasama dalam mencapai tujuan. Yang kedua, organisasi adalah setiap bentuk-bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang lebih ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau kelompok orang yang disebut bawahan. Yang ketiga, organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja atau sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Definisi ini memandang organisasi sebagai suatu struktur pembagian tugas dan di dalamnya mempunyai hubungan kerja antara setiap orang di dalam persekutuan dan sarannya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang keempat, Chester Barnett memberikan pengertian organisasi sebagai berikut. Organization is a system of cooperative activities of two persons, something intangible, impersonal, legally
a mother of relationship. Yang kelima, John Frisch mengemukakan arti organisasi. Sheehan menguatkan bahwa organisasi adalah koordinasi yang jelas. Koordinasi adalah koordinasi yang rasional dari aktivitas sejumlah orang yang mencapai sejumlah tujuan yang jelas melalui pembagian kerja dan fungsi dan melalui hierarki kekuasaan dan tanggung jawab. Dengan demikian, sangat jelas bahwa di dalam sebuah organisasi terdapat sejumlah aktivitas dan tujuan di mana semua itu harus dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi secara bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing, tanpa menyinggung hak dan kewajiban anggota organisasi lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.